Perkenalkan, saya Amelia dari kelas 12 IPA 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga disingkat sebagai PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB didirikan untuk mendorong kerjasama antar negara dalam ruang lingkup internasional dan didirikan untuk mencegah terjadinya perang dan menjaga perdamaian dunia. Sedangkan Indonesia sendiri bergabung pada PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60 dengan tujuan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Sempat keluar namun bergabung kembali pada tanggal 20 Januari 1965. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam MPP-PBB. Kontribusi Indonesia pada MPP-PBB dimulai pada tahun 1957 saat Indonesia mengirimkan 559 personel infanteri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force di Sinai. Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infanteri pada tahun 1960 dan 3.457 personel infanteri pada tahun 1962 sebagai bagian dari United Nations Operation in the Congo di Republik Kongo. Saat ini jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai MPP-PBB adalah sejumlah 3.544 personel, termasuk 94 personel perempuan, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dari 124 Corps atau Police Contributing Country. Personel dan pasukan kontingen Garuda tersebut bertugas di 8 MPP-PBB, yaitu UNIFIL di Lebanon, UNAMID di Darfur Sudan, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo, MINUSMA di Mali, MINURSO di Sahara Barat, UNMISS di Sudan Selatan, dan UNISFA di Abyei Sudan. Secara strategis dan ekonomis, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Beberapa produk Indonesia yang digunakan dalam MPP-PBB antara lain adalah Armored Personnel Carrier, ANOA, dan Komodo, serta senjata api SS dari PT Sindad, dan seragam militer atau polisi buatan swasta nasional. Guna mendukung tata kelola nasional dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia pada MPP-PBB, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian atau TKMPP melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 yang diketuai Menteri Luar Negeri dan beranggotakan menteri atau pemimpin lembaga terkait MPP-PBB. Yang kedua, penetapan Vision 4000 Picpres yang telah dibakukan dalam suatu peta jalan atau roadmap guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP-PBB melalui kontribusi hingga 4.000 personel di akhir tahun 2019. Untuk itu, Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015 sampai 2019 sebagai acuan strategis dalam mewujudkan Vision 4.000 Picpres tersebut. Yang ketiga, pendirian Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI pada tahun 2012 sebagai pusat pelatihan personel TNI yang akan dikirim ke MPP-PBB sekaligus hubungan bagian pusat pelatihan serupa di kawasan. Yang ketiga, kedepannya Kepolisian RI juga akan membangun pusat pelatihan bagi personel Polri yang akan dikirimkan ke MPP-PBB. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang pengiriman misi pemeliharaan perdamaian, Perpres ini menjadi landasan hukum payung bagi pengiriman personel dan pasukan Indonesia pada berbagai MPP.
baik yang digelar oleh PBB maupun organisasi regional. Nah, kita sebagai generasi muda harus mengambil peran untuk menyelamatkan mereka dan menjaga perdamaian dunia. Meski tak bisa secara langsung, tapi kita bisa melakukannya mulai dari hal-hal kecil seperti menghargai perbedaan agama dan budaya di setiap negara, mengikuti pertukaran pelajar di negara lain, menunjukkan sikap ramah terhadap orang-orang dari latar belakang berbeda, berpartisipasi dalam memberikan solusi permasalahan dunia, dan mematuhi peraturan yang ada di setiap negara.